Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, mari kita menyiapkan hati kita untuk melanjutkan novena Roh Kudus pada hari yang keempat. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan nyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita memasuki novena Roh Kudus hari yang keempat. Kitab Para Rasul mencatat pengalaman Paulus di Efesus. Ketika mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai hari ini penyerahan diri kepada Yesus masih terus berlangsung secara mengagumkan dan kadang-kadang tidak terduga. Maka mari kita senantiasa menyerahkan hidup kita ke dalam penyelenggaraan Tuhan sendiri melalui tuntunan Roh Kudus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami percaya bahwa Juru Selamat manusia telah bersatu dengan Engkau dalam kemuliaan. Dengan rendah hati kami mohon semoga kami boleh merasakan bahwa Ia senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman, seperti yang dijanjikannya. Pandanglah kami yang masih terus berdoa bersama dalam novena Roh Kudus hari yang keempat. Limpahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami masing-masing, demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus,
Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah. Bergembira dan bersukaria, bernyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi namanya. Namanya ialah Tuhan. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata murid-murid kepada Yesus, "Lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, selamat berjumpa lagi
dalam novena Roh Kudus pada hari yang keempat. Ketika saya membaca kisah perjalanan pewartaan Rasul Santo Paulus dalam bacaan yang pertama yang tadi kita dengarkan, di mana dikatakan dia menjelajahi daerah-daerah pedalaman Asia dan tiba di Efesus demi mengunjungi dan mendapati beberapa orang. Saya teringat perjalanan turne saya ketika melayani di sebuah paroki waktu itu. Karena banyak stasi di paroki kami ini berada di pinggiran sungai, maka biasanya sejak hari Jumat saya sudah meninggalkan pastoran menuju stasi pertama dan terus melanjutkan perjalanan menyusuri sungai dengan perahu kecil atau orang setempat menyebutnya ces bila airnya surut, atau bila airnya dalam kami menggunakan kapal kecil yang saya beri nama Sabar Menanti karena pelan sekali jalannya, mengunjungi kampung-kampung itu dan bermalam dari kampung ke kampung sampai hari Rabu minggu berikutnya baru kembali lagi ke pastoran. Kami tinggal di rumah umat dan menikmati apa saja yang dihidangkan umat dan berbaur dengan mereka. Kami MCK itu semuanya kami lakukan di pinggir sungai. Pernah juga pengalaman lain di paroki yang lain untuk menjangkau sebuah stasi. Kami melakukan perjalanan dengan speedboat itu kurang lebih 3 jam dan menghabiskan biaya sekitar 400.000 sekali perjalanan hanya untuk mengunjungi 5 orang umat yang sederhana. Namun semua itu kami lakukan dengan penuh sukacita dan kegembiraan karena selalu ada semangat dan kegembiraan yang baru ketika berada bersama dan berjumpa dengan umat yang sederhana ini. Saya membayangkan ini pula yang dialami oleh Rasul Santo Paulus. Tentu tantangannya lebih besar, apalagi tadi dikatakan 3 bulan dia berkeliling, bahkan dia mengalami penganiayaan dan penolakan. Pertanyaannya, dari mana Paulus memiliki daya tahan dan keberanian dalam pelayanan? Jawabannya ada pada sabda Yesus dalam Injil yang telah kita dengarkan hari ini. Yesus katakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Para saudara dan saudariku yang terkasih, melalui sabda ini, Yesus ingin agar para muridnya, Yesus ingin agar kita semua tidak cengeng dalam mengikuti Yesus, tidak mudah mengeluh, apalagi gampang putus asa bila menghadapi tantangan dan kesulitan. Oleh karena itu, mari pada novena hari yang keempat, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus, agar saya dan Anda, kita semua terus memiliki daya tahan dan kekuatan dalam mengikuti Yesus, serta tidak mudah cengeng dan mengeluh. Tetaplah semangat, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan,
Kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon kepada Roh Kudus agar Ia berkenan menjiwai hidup kita sebagai orang-orang beriman dengan mencurahkan kekayaan kurnia-Nya ke dalam diri kita. Marilah kita bersama berseru, curahkanlah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Curahkanlah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Semoga para pengikut Kristus menemukan kembali makna permandian dan kasih karunia dalam Roh, yakni untuk bersatu dengan Allah dan menjadi saksi cinta kasih-Nya di dunia ini. Kami mohon, curahkanlah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Semoga kasih Allah yang telah dicurahkan ke dalam hati kami melalui Roh Kudus membebaskan kami dari cinta diri dan menumbuhkan dalam diri kami kasih sayang yang benar kepada saudara-saudara kami. Kami mohon, curahkanlah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Semoga semua orang yang menderita karena kesepian, dikhianati cintanya, putusnya tali persahabatan, atau kesepian pada masa tua, mendapatkan hiburan dalam keakraban dengan Yesus dan penghiburan serta kekuatan Roh Kudus. Kami mohon, curahkanlah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Semoga semua orang kecil dan menderita di antara kami merasa diringankan dan diteguhkan kembali oleh sabda Kristus, jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pandanglah kami semua yang sedang berdoa, bernovena menantikan datangnya Roh Kudus. Semoga Engkau melimpahkan rahmat dan berkat-Mu atas kami masing-masing, terutama semoga pandemi corona ini segera berlalu dari muka bumi ini. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, meskipun kami tetap mengaku iman kami, namun kelemahan kami menyebabkan kami mengecewakan Engkau dengan menjauhkan diri kami dari Dikau. Berikanlah kepada kami pada hari ini kesempatan untuk mempererat persatuan iman dan kasih kami dengan Dikau sendiri. Kalau Tuhan kami, ini dan sepanjang segala masa. amin. Umat sekalian yang terkasih, mari kita satukan novena pada hari yang keempat ini dengan bersama-sama mengulangi doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram
sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, hari ini Engkau berpesan agar kami tidak mudah putus asa dan berjuang menjadi pengikut-Mu yang handal. Utuslah Roh Kudus yang Engkau janjikan agar terus menguatkan dan menyemangati serta memperbaharui hidup kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Umat sekalian yang terkasih, mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga, komunitas, tugas dan pekerjaan, niat-niat baik kita untuk di dalam Tuhan, mereka yang kita kasih dan kita doakan, novena kita ini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini novena Roh Kudus hari yang keempat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi Anda dan saya, kita semua diutus. Amin.